masuk. Kamu sudah belum? Masuk. Coba dengarkan semuanya. Nanti bangku sudah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allah at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa
kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghar fardillah. Masuk telapak tangan. Terus berkumur-kumur. Masuk hidung. Masuk muka. Masuk muka. Tangan. Masuk tangan sampai siku. Kepala. Telinga. Kaki. Bahasa wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minat mutaqabbilin waj'alni min ibadikas sholihin. Anak-anak, tadi kalian istilahnya jam berapa? Jam 8 lebih? Jam berapa? 11 ya. Istirahatmu jam berapa tadi? Jam 8. Ya, jadi kamu istirahat, ya kan? Kamu kan makan, ya. Ketika makan, usahakan kamu ukur, ya. Oh, saya masuk jam berapa? Masuk jam 8.45, ya. 8.45. Nanti kamu kira-kira pergi, kamu mana saja, kamu kira-kira, ini kira-kira habis nggak ya jam 8.45? Kalau habis, segera dihabiskan. Kalau nggak habis, segera kamu masukkan. Jangan terus makan di kelas, ya. Atau sudah dimakan di kelas, setelah gurunya kamu ngeyel, itu nggak boleh, ya. Kenapa? Berarti alasannya apa ini? Saya sudah makan. Makan. Lagi, ya. Makan, ya. Semuanya. Bukan berarti temanmu makan, kamu makan jadi benar. Aturannya nggak seperti itu. Kamu makan kemana bagiannya sama-sama salahnya. Silakan, ya. Kamu habiskan di luar. Setengah jam nggak apa-apa, habiskan aja. Jangan makan di dalam kelas. Kenapa? Kalau kamu makan dalam kelas, ya, diperbolehkan. Kita yang lain ikut makan. Satu aja boleh, karena juga pasti ikut makan, ya. Makan. Tadi pergi. Ya. Gak ada, Parza nggak ngelarang kamu makan. Silakan makan, ya. Di luar kamu makan. Tapi kalau kamu disiplin, sudah waktu masuk ya masuk. Ini ngomong ya, kalau Parza bilang, anak-anak segera dikeluarkan. Ya siap Pak. Ini dimasukkan, siap gitu. Dan Parza bilang tuh nggak mau Pak. Ini apa maksudnya? Kalau bener nggak masalah. Ini ada seorang pemuda. Nah, misalkan pemudanya ya.
tempat, dia merasa perutnya terasa apa? Lapar. Udah lapar, sehingga dia mau mencari apa? Makanan. Di tengah perjalanan, si mudanya melihat ada sebuah tanah besar. Apa namanya ini? Pohon, ya. Di pohon ini ada makanannya. Makanannya apa ini? Ya, buah apel. Maka si pemudanya berencana untuk mengambil buah apel tersebut. Oke, Bu. Sebentar ya. Oke. Memberikan nama Febji, mana Febji ya. Kurang satu ya. Pasang mesin. Muhammad Ibrahim. Request pesan yo. Muhammad Ibrahim. Terima kasih. Oke. Ya, balik teman semua. Pas dia lihat makanan, si pemudanya kemudian naik ke atas ya untuk mengambil buah apel ini. Mas dia sendiri. Balik teman semua. Saat buah apelnya diambil, buah apelnya diambil ya. Misalkan ini, buah apelnya ya. Ini buah apelnya. Terus makan sama si pemudanya itu. Ketika baru habis setengahnya, pemudanya baru menyadari. Astagfirullahaladzim. Baru menyadari. Sadar kenapa? Ada ulatnya. Ini ada ulatnya apa lagi? Cuci tangan. Ya, apa lagi? Berdoa. Tabelnya ada 3. Apakah pemuda baru menyadari kalau dia belum berdoa sedang berpuasa apa mencuri? Siapa bilang si pemudanya baru sadar kalau dia belum berdoa? Belum berdoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa bilang sedang berpuasa? Berpuasa 1, 2, 3, 4, 5. Mencuri. Katakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Tenang, pemudanya baru sadar kalau dia itu sebenarnya sedang mencuri. Dia bilang, Astagfirullahaladzim, saya tidak mau buah apel, ini bilang pemiliknya. Pasti ya, pohon ini ada pemiliknya, ya kan? Tapi saya izin dulu. Saya khawatir nanti di akhirat buah apel ini akan menjadi api dalam neraka. Maka si pemudanya supaya apelnya menjadi halal, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Kan dia mencuri ya. Supaya jadi halal, apa yang dilakukan? Ya, minta izin dulu. Maka si pemudanya tanya sama orang di sebelahnya. Ini ada orang lagi ya. Pak, Anda tahu nggak siapa pemilik pohon ini? Oh iya, saya tahu. Itu adalah pohon milik Pak Kiai.
Oh ya, gimana Pak alamatnya? Ini tak kasih kamu alamatnya. Maka si pemudanya cari. Jangan muter-muter ya. Muter. Akhirnya rumahnya ketemu tidak? Nah ini rumahnya. Ya, rumahnya semudah itu. Sudah ketemu. Dia ketemu pintu. Assalamualaikum. Salam. Pak Kiai buka pintu ya. Terus, kamu siapa? Pak Kiai, saya seorang pemuda. Kenalkan. Nih, ayo. Kenalkan. Pak Kiai, mohon maaf. Tadi di tengah perjalanan, saya telah mengambil apel milik Anda karena saya terasa lapar. Saya takut nanti apel yang saya ambil ini karena belum isi nanti jangan akan menjadi api neraka. Itu Pak Kiai, tolong maafkan saya. Saya dua apel ini bisa menjadi halal. Kira-kira Pak Kiai mau nggak maafkannya? Mau? Mau apa tidak? Siapa bilang hasilnya? Pak Kiai memaafkannya. Memaafkan. 1, 2, 3. 1. Siapa bilang Pak Kiai tidak mau maafkan? Tidak mau. Ada. Akhirnya anak Pak Kiai akhirnya dia memaafkannya. Pak Kiai bilang, baik pemuda, kamu telah mengambil apelku. Saya tidak akan maafkan kamu. Tapi pemuda memohon, saya mohon Pak Kiai, tolong maafkan saya nanti sama neraka. Saya bersedia melakukan apa saja Pak Kiai. Pak Kiai bilang, itu dulu dia. Baiklah, baik. Saya akan maafkan kamu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah kamu harus bersedia menikah sama putri saya. Seneng ya? Maka sebelumnya berpikir, gimana ini? Kira-kira sebelumnya mau nggak menikah? Mau. Saya bilang akhirnya, tapi kan dia nggak tahu wajahnya, nggak apa-apa lah. Dia kan belum tahu wajahnya, gimana? Nggak masalah. Nggak masalah. Siapa bilang? Akhirnya si pemudanya mau menikah, mau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Siapa bilang? Nggak mau menikah, nggak mau. 1, 2, 3. Karena akhirnya si pemudanya akhirnya dia mau menikah. Alhamdulillah. Pemudanya bilang, baiklah Pak Kiai, ini saya mendapatkan maaf dari Anda supaya saya bisa masuk surga, supaya Anda jadi halal. Apa? Saya nikah sama dia. Pak Kiai malah bilang gini, pemuda, nah, kamu kan belum tahu saya seperti apa, ya kan? Kamu tahu nggak cerita dia sebenarnya? Sedangkan saya ini, dia ini matanya nggak bisa melihat, alias kaget ternyata kalau istriku buta. Selain buta, putri saya ini karena Kiai ya, mulutnya ini ya nggak bisa bicara, bisu. Mikir aku udah buta bisu lah. Terus pakai juga lagi, selain buta bisu, putri saya ini telinganya tuli, nggak bisa mendengar. Buta bisu tuli. Kalau itu selain buta bisu tuli, putri saya ini kakinya pincang. Ya lumpuh, nggak bisa jalan. Gimana Bunda? Kamu tetap mau menikah apa tidak? Kalau nggak nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan mikir deh, jangan mikir. Jangan pikir, wah, mana ini sudah buta, ya kan? Bisu, tuli,
lumpuh. Menikah enggak ya? Menikah enggak. Pikir dia. Akhirnya tetap menikah apa tidak? Hah? Tetap. Tetap. Tapi kan dia buta bisu tuli, lumpuh. Enggak apa-apa. Tidak. Kenapa tidak? Kenapa? Hah? Siapa bilang akhirnya? Karena dia buta bisu tuli lumpuh, akhirnya si pemudanya nggak mau menikah, nggak jadi menikah, nggak jadi. Ini umekah sih? Apa itu? 1, 2, nggak mau menikah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya bilang walaupun dia bisu tuli lumpuh, tetap mau menikah, nggak apa-apa, menikah aja. 1, 2, 3. 17. Ya anak-anak. Akhirnya setelah mengetahui bahwa dia bisu tuli buta lumpuh, si pemudanya tetap mau menikah. Alhamdulillah. Dan bilang, enggak apa-apa Kiai. Lebih baik saya menikahi dia, enggak masalah. Cinta enggak memandang fisik, ya kan? Tahu nanti saya takut daripada enggak dimaafkan, ya kan? Maafkan saya. Maka menikah. Baiklah, diam baik. Maka kamu ngapain? Diam baik. Dipegang tangannya si pemuda tadi, ya kan? Saya nikahkan kamu dengan putri saya bernama dengan mas kawin 100 kilo emas batu naik. 100 kilo emas. Ya sah ya sah. Sah. Sudah. Si Pak Kiai bilang, hei pemuda, sekarang kamu sudah sah menjadi istri dari putri saya. Silakan kamu mendatangi istrimu ya. Istrimu putri saya juga di sebelah rumah sini. Nah ini rumah sebelah sini ya. Nah. Maka si pemudanya langsung mengambil istrinya ke sini. Dia jalan menuju ke rumah istrinya ya. Enggak, kan ini ada kolamnya, nggak bisa. Ya. Muter. Setelah itu dia ketuk pintu dari sini si pemudanya. Assalamualaikum istriku. Waalaikumsalam. Nah makanya itu ada yang aneh apa tidak? Ada. Apa yang aneh? Kok bisa ngomong? Padahal kata Pak Kiai apa tadi? Bisu. Bisu tuh? Iya. Kan dia buka pintu istrinya ya. Buka pintu. Oh suamiku. Kasih sini. Maka pemudanya ada yang aneh tidak? Apa yang aneh? Bisa semuanya ya kan? Bisa melihat, bisa ngomong, mendengar. Seandainya dia nggak bisa mendengar kan dia nggak bisa jawab ya kan? Nggak tahu kalau sopo nggak ngerti. Seandainya dia nggak lumpuh ya kan? Seandainya dia lumpuh pasti kan jalannya gini kurang ini. Ini nabrak angin. Intinya jalannya lancar ya kan? Wah, mikir pemudanya. Kata Pak Kiai kan, ayo, bisu tuli, buta, lumpuh. Kok ini kok rumah ya? Apa ya? Jangan-jangan saya keliru. Ini ujung ini loh. Bahaya sih. Akhirnya si pemudanya tanya sama Pak Kiai. Dia keluar lagi menuju ke rumah Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Salam. Pak Kiai, saya mau nanya, bener tak? Istri saya itu rumahnya sebelah sini. Pak Kiai bilang, iya bener istri kamu. Kenapa ada Pak? Loh, Pak Kiai, kata Pak Kiai, istri saya itu kan bohong. Ya, kira-kira Pak Kiai bisa bohong. Kenapa bohong? Karena hah? Karena apa? Karena apa? Hah? Mengetes. Oh iya, mengetes. Berarti kalau mengetes cuma bohong, kapan dah? Bohong. Iya. Ada yang bilang jujur, tidak ada? Sama bilang sebenarnya Pak Kiai itu berkata jujur. Satu toh, 2.
3, 4. Jangan bilang bohong. 1, 2, 3, 14. Nah, sebenarnya aslinya Pak Kiai itu dia berkata jujur. Pak Kiai bilang, pemuda, gini loh pemuda, saya ini enggak bohong sama sekali, jujur. Sebenarnya tak jelasin ya, putri saya ini yang memegang dulu. Dia itu matanya apa? Buta. Maksudnya apa? Matanya ini tidak pernah digunakan untuk melihat hal-hal yang haram. Jadi dia nggak pernah juga untuk ngintip ya. Jadi matanya hanya digunakan untuk melihat hal-hal yang apa? Baik. Ya. Contohnya apa? Melihat kitab suci apa? Terus tanya lagi, Pak Kiai. Kata Pak Kiai, itu Anda itu mulutnya apa? Ini kok bisa bicara? Pak Kiai bilang, wahai pemuda, ya betul. Jadi saya ini mulutnya bisu, maksudnya apa? Mulutnya tidak pernah digunakan untuk berkata hal yang haram yang kotor, makanya apa? Miso nggak pernah dia. Hibah nggak pernah kan? Nggak pernah mulutnya, hanya digunakan untuk baca Al-Quran, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Oh gitu Pak Kiai, baru saja. Terus Pak Kiai, kata Pak Kiai, telinganya bang, tunggu kok dia bisa mendengar. Pak Kiai bilang, putri saya ini telinganya tuli. Oh iya, maksudnya apa? Telinganya tuli maksudnya apa? Telinganya tidak pernah digunakan untuk mendengar apa? Ya, hibah, hal yang haram nggak pernah. Ono koncoe rasane itu lho, apa? Pai dulu, kalau adus. Iya enggak? Dia nggak pernah ikut-ikutan, ya? Dia menjauh. Pak Kiai, kata Pak Kiai. Nggak penting, kamu tuh bener-bener pakai. Ini apa sih jalan-jalan? Dulu di mana? Balik. Kakinya apa kakinya? Lumpuh. Maksudnya apa? Kakinya tidak pernah digunakan untuk melangkah ke tempat-tempatnya apa? Jorok, haram. Contohnya kemana? Tempat yang buruk. Itu nggak pernah ada gini. Tapi kalau gini-gini pernah. Tapi jekir juga enggak. Ini kakinya digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang apa? Baik. Contohnya kemana? Contohnya? Masjid. Terus kemana? Ke tempat ngaji, ya. Ya masjid sudah. Apa lagi? Kamu? Musola. Kota dia bang. Nggak pernah dia ke diskotik, tempat minum apa? Keras, alkohol, benar. Tempat arak, nggak pernah juga ya. Tempat judi juga nggak pernah ya. Maka Pak Kiai, si pemuda itu akibat dia jujur atas 2 apel ini. Si pemudanya hanya dapat 2, ya kan? Dapat kehalalan asap apel ini, jadi 2 apel ini jadi halal. Yang kedua, mendapatkan istri yang solehah. Alhamdulillah. Nah, dari sini ada imam bawah. Oh, enggak. Ada imam bawah. Kita semua di sini tidak boleh apa anak? Enggak boleh apa? Tidak boleh. Siapa tahu?
Baik, Sang, diam. Jadi di sana kita harus apa? Tidak boleh apa? Tidak boleh mengambil barang yang bukan kita. Tapi harus apa? Harus izin dulu. Sini ada yang pernah ya mengambil boleh sekolah kalau weh mau besok nanti boleh ya, izin dulu. Kamu pernah? Belum izin. Nanti pulang minta maaf, iya. Iya pernah kamu juga. Berapa kilo? Oh banyak yang minta maaf juga. Bisa. Ya sekarang coba bukakan pakainya, bukakan. Halaman bayi nafkah jabas umakai. Kamu pakainya, bentar. Ini ya, halaman 4. Sudah ketemu? Halaman 4. Yang memakai Afkar, halaman 4. Buka. Ini ya, Rasulullah bersabda, Arab sama artinya ya, sampai Ibnu Mas'ud ya. Nah, Rasulullah bersabda sampai Ibnu Mas'ud ya. Ayo silakan. Tulis. Ini sampai sini. Pakai terserah, bukan boleh masih boleh, terserah. Kemana jalan-jalan? Tuh.